Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan saya Yara Masya Sitakar dengan NIM 24073012. Saya Aurelia Furin dengan NIM 24075088. Saya Suci Zarahmi dengan NIM 24035126. Baiklah, adapun judul presentasi kami pada malam hari ini ialah hakikat ilmu pendidikan dan pentingnya ilmu pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu latar belakang. Pada dasarnya, hakikat pendidikan sangatlah luas. Hakikat pendidikan bukanlah hanya sekedar pengertian serta definisi pendidikan semata. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim dikatakan sebagai ilmu. Next. Selanjutnya yaitu apa itu hakikat ilmu pendidikan? Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogik yang akar katanya adalah pais yang berarti anak dan again yang berarti membimbing. Jadi, pedagogik dapat diartikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak. Pengertian ilmu pengetahuan itu sendiri sejalan menurut Al-Quran dan para ahli dalam negeri maupun luar negeri, di mana ilmu pendidikan ini gunanya untuk membentuk, melatih, mengembangkan sesuatu dalam jiwa seseorang, baik itu sikap maupun wawasan pengetahuannya, guna mencapai kedewasaan pada seseorang. Next. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli luar negeri. Yang pertama, Edward Humray, yaitu pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, atau pengalaman. Yang kedua, menurut Mary McLeod-Beaton, yang artinya pendidikan dalam arti sempit adalah suatu perbuatan atau proses untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Next. Selanjutnya, menurut M.J. Langelev, yang pengertian pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya, agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu menurut para ahli dalam negeri. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang kedua itu menurut Profesor Haji Mahmud Yunus, pengertian pendidikan ialah suatu usaha dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Next. Yang ketiga itu menurut Darmaning-Tias. Yang ketiga itu menurut Darmaning-Tias. Pendidikan adalah sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Yang keempat yaitu menurut Dr. Sutari Imam Bernadette, ilmu pendidikan adalah mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Proses yang dimaksud adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh pendidikan secara sistematis dan bertahap. Terima kasih kepada Suci yang telah memaparkan materi pertama.
Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aurelia. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang definisi pendidikan menurut filsafat. Proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai, serta pemahaman mendalam tentang mengenal kehidupan dan tujuan manusia. Pendidikan dalam filsafat dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu secara holistik atau menyeluruh, baik secara intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat dan pendidikan. Yang pertama yaitu memberi arahan bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki referensi dengan kehidupan yang nyata. Yang kedua yaitu memberi petunjuk akan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Yang ketiga yaitu suatu pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan teori-teori pendidikan oleh para ahli. Selanjutnya, apakah itu ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah ilmu yang memberi serta memproses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang dapat berguna untuk masa depan. Apa saja sih syarat ilmu pendidikan? Pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika memenuhi persyaratan sebagai ilmu itu sendiri, yaitu yang pertama memiliki objek-objek pendidikan, yaitu ada dua macam. Yang pertama objek materi dan objek formal. Objek materi berkaitan dengan peserta didik dan warga belajarnya. Objek formal merupakan gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, metode penyelidikan secara umum. Pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika pendidikan itu mempunyai metode penyelidikan yang mencakup ruang lingkup masalah, tujuan, hipotesis, serta penelitian. Tempat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, instrumen pengambilan data tentang variabel yang diteliti, dan analisis data beserta kesimpulannya. Selanjutnya yaitu sistematis, adanya keterkaitan antara pokok-pokok yang terdapat pada pendidikan. Pokok-pokok itu berbicara mengenai pendidikan sebagai ilmu secara global, bahan dan proses dalam pendidikan, faktor-faktor yang menjunjung proses pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan alat-alat yang digunakan untuk pengembangan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mempunyai tujuan pendidikan untuk pengembangan individu baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu metode-metode yang dapat dipakai untuk ilmu pendidikan. Metode yang pertama yaitu metode normatif. Metode ini berfokus pada nilai-nilai yang dianggap baik dalam pendidikan, bertujuan untuk menentukan konsep manusia ideal yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Yang kedua yaitu metode eksplanatori. Metode eksplanatori bersangkut paut dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Dalam hal ilmu pendidikan, mendapatkan bantuan dari berbagai teori tentang pendidikan yang boleh jadi dihasilkan oleh ilmu-ilmu lain. Yang ketiga yaitu metode teknologis. Metode teknologis ini mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukannya dalam menuju keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu metode deskriptif atau fenomenologis. Metode ini mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Yang kelima yaitu metode hermeneutik.
Metode ini untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis, untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan dari sudut pandang sejarah dan budaya. Yang keenam yaitu metode analisis kritis atau filosofis. Metode ini menganalisa secara kritis tentang istilah-istilah, pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, dan teori-teori yang ada atau digunakan dalam penelitian. Ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, dan ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Yang pertama, sebagai ilmu normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Yang kedua yaitu empiris, kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Yang ketiga yaitu praktis dan teoritis. Pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu objek pendidikan untuk mendapat kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Selanjutnya peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan, sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Kedua yaitu meningkatkan questioning skill dan kemampuan menganalisis sesuatu termasuk pendidikannya. Yang ketiga meningkatkan kedewasaan individu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Aurelia yang telah mempresentasikan materi kedua, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ilmu pendidikan juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu mempersiapkan generasi muda. Pendidikan menjadi wadah bagi setiap orang untuk memperdalam suatu bidang ilmu yang pada akhirnya membantu menciptakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang ahli dalam berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Ilmu pendidikan meningkatkan pengetahuan, pengertian, dan kesadaran dan toleransi kepada sesama manusia. Dan selanjutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ilmu pendidikan menjembatani teori dan praktik untuk meningkatkan pembelajaran modern melalui strategi berbasis bukti dan teknologi. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai norma. Selain memberikan pengetahuan akademik, pendidikan juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai norma dan etika kepada seseorang dan rasa tanggung jawab. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu secara nasional, pendidikan merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga negara menjadi satu bangsa. Pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap orang atau peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan ilmu pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif.